Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Hidayah dengan NIM 21050360086. Di sini saya akan memberikan video tutorial cara pembukaan pembiayaan murabah. Nah, untuk cara awal yang kita lakukan yakni seperti biasa masukkan username. Kita di sini menggunakan akun administrasi pembiayaan. Di sini kita masukkan akunnya, username dari akun tersebut, lalu klik lanjut. Nah, apabila sudah masuk ke menu beranda dari akun administrasi pembiayaan tersebut, maka muncul beberapa kolom inisiatif, jaminan fasilitas dan pembiayaan. Nah, langkah awal yang kita lakukan ya ini pembukaan di bagian jaminan terlebih dahulu, teman-teman. Kita pembukaan jaminan. Nah, pembukaan jaminan di sini digunakan yang dimana kita atau nasabah yang akan membuka apa namanya pembiayaan tersebut atau mengajukan pembiayaan tersebut, jaminan apa yang akan mereka ajukan. Nah, di sini maka dibuka untuk pembukaan jaminan. Untuk chiefnya sendiri kita bisa lihat di bagian chief dari nasabah tadi. Nah, di sini kita bisa menggunakan nomor chief ini sebagai contoh. Lalu kita kembali ke pembukaan jaminan, masukin nomor chief yang sudah kita copy, lalu kita cari. Nah, di sini muncul detail dari nama dari nasabah yang tadi yang akan mengajukan jaminan atau pembukaan pembiayaan murabah. Untuk pada kolom nilai input nilai jaminan di sini sendiri ada beberapa kolom yang perlu diisi yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama di sini ada kode jaminan. Nah, kode jaminan di sini kita bisa isi menggunakan fixed asset atau aset tetap. Karena sebagai contoh di sini akan menggunakan jaminan seperti rumah, seperti kendaraan bermotor, mobil atau lain sebagainya. Di sini menggunakan fixed asset. Seperti itu kurang lebih ya teman-teman. Nah, untuk jenis agunannya sendiri di sini menggunakan saya menggunakan aset berwujud seperti tanah. Jangan-jangan di sini saya menggunakan rumah tinggal. Nah, untuk keterangannya di sendiri rumah tinggal. Karena yang akan diajukan sebagai jaminan ya ini rumah pribadi saja teman. Rumah pribadi. Nah, lalu di sini ada cabang itu dari pihak bank itu sendiri, mata uang IDR, negaranya Indonesia. Sudah benar, lalu kita masuk kepada kolom nilai taksasi bank. Dalam nilai taksasi bank sendiri, di sini adalah nilai jaminan atau agunan yang diajukan ke pihak bank tersebut. Misal di sini untuk nilainya itu 100 juta. Itu juta. Nah, untuk nilai di pasaran untuk rumah pribadi tersebut misal sekitaran 150 juta.
150 juta. Dan pada bagian nilai likuidasi juga disamakan saja ya teman-teman. Dikira-kira kisaran 150 juta. 150 juta. Untuk penyingkatannya juga di sini kita samain aja 150 juta. Lalu akan muncul untuk dari nilai pengurang sesuai BI-nya akan muncul secara otomatis. Dan nilai NJOP atau nilai jaminan di situ kita menggunakan sesuai nominal awal atau nominal sesuai dengan harga atau nilai dari jaminan tersebut. Di sini kan tadi awalnya 100 juta. Kita samain saja 100 juta rupiah. Ya, produknya seperti itu. Lalu untuk tanggal apresialnya atau tanggal awal kita bukanya, kita pengecekan di situ semisal di tanggal 17 Oktober. Nah, akan dicek kembali pada bulan akhir di tahun tersebut. Misal 31 Desember 2023. Nah, untuk tanggal kadaluarsa agunan sendiri tergantung di sini untuk kesepakatannya dari pihak pengajuan atau yang akan mengajukan pembiayaan atau nasabah di situ berapa tahun. Misal sebagai contoh aja 1 tahun, maka untuk akhir atau kadaluarsa dari agunan tersebut pada tahun 2024 di tanggal 17 Oktober. Masukkan alamat nih. Alamat lalu notes kita bisa kosongi. Untuk bukti kepemilikannya di sini kita untuk sebagai pendukung adalah sertifikat dari rumah tadi yang kita ajukan sebagai jaminan. Sertifikat. Untuk jenis pengikatnya sendiri di sini kita menggunakan hak tanggungan APHT karena di sini bentuknya bangunan. Lalu kolom selanjutnya ada pihak penilai. Pihak penilai sendiri di sini ada independen atau perorangan, lalu pihak internal atau dari pihak bank. Kita isi aja di sini oleh pihak bank ya. Untuk plafon di atas 5M, di sini kita isi ya. Lalu ada keterangan sudah pernah dinilai eksternal. Apabila sudah kita bisa isi sudah, dan apabila belum kita bisa isi belum. Kita di sini tidak aja karena belum pernah dilakukan oleh pihak dinilai oleh pihak eksternal. Lalu apakah di sini untuk jaminan tersebut akan diberikan asuransi? Maka di sini diklik ya. Nah, apabila sudah terisi semua, pastikan sudah terisi semua, maka kita bisa proses.
Nah, akan muncul detail dari jaminan tadi yang telah kita ajukan. Nah, di sini ada keterangannya rumah pribadi yang sebagai jaminan, alamat, tanggal kadaluarsa, dan lain sebagainya. Lalu di sini juga terdapat jaminan harus diotorisasi terlebih dahulu. Artinya di sini kita harus buka akun dari pihak SPV untuk melakukan otorisasi jaminan tersebut. Kita buka akun dari SPV. Nah, apabila sudah masuk ke dalam akun SPV, kita masuk atau pilih pada kolom jaminan. Otorisasi pembukaan jaminan. Nah, di sini kita pilih nama nasabah tadi yang mengajukan jaminan. Di sini ada Alvin Hidayat, cabangnya di Bank Edelweiss, kita otorisasi. Nah, maka sebelum diotorisasi pun akan muncul detail dari jaminan tersebut apakah sudah benar. Pastikan sudah benar dulu ya teman-teman, akun atau jaminan yang akan diotorisasi ini. Lalu klik otorisasi. Nah, apabila sudah diotorisasi maka jaminan ini sudah dinyatakan berhasil untuk pembukaan jaminan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita masuk pada menu fasilitas atau pembukaan fasilitas. Kita masukkan nomor CIF seperti tadi. Kita cari. Nah, kita jaminan. Lalu untuk bagian nominal fasilitasnya sendiri di sini disesuaikan dengan nilai transaksi yang tadi senilai 100 juta. Ini nilai yang itu ya teman-teman yang kita ajukan tadi, bahwa harga pasaran jaminan yang untuk nilai dari jaminan tersebut senilai 100 juta. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini nominal fasilitas kita isi 100 juta sesuai. Oke. Kita klik proses. Apabila sudah benar kita oke. Nah, di sini pun harus kita setujui dulu atau otorisasi oleh pihak SPV. Kita masuk lagi pada bagian menu atau akun SPV. Kita buka di bagian kolom fasilitas. Kita otorisasi fasilitas. Nah, di sini apabila sudah benar nama nasabahnya, kita klik otorisasi. Nah, kita klik otorisasi. Nah, untuk fasilitas sudah dinyatakan berhasil ya teman. Nah, apabila jaminan dan fasilitas sudah, kita kembali lagi ke akun administration sini, lalu klik pada bagian pembukaan pembiayaan murabah. Kita masukkan nomor rekening dari nasabahnya tersebut. Nah, maka muncul nama dari nama nasabah tersebut. Lalu ada beberapa kolom-kolom. Di sini ada tujuan pembiayaan untuk apa. Lalu di sini metode aksesnya seperti apa dan lain sebagainya. Mari kita bedah satu-satu dan isi satu-satu. Di sini untuk tujuan pembiayaan, misal di sini kita gunakan untuk pembelian
pembelian bus misal, karena di sini akan membuka bisnis traveling atau pariwisata, misal bus nilai 100 juta, bus bekas lah misal. Nah, lalu di sini ada juga metode angsuran. Metode angsuran di sini ada anuitas dan flat. Untuk anuitas sendiri biasanya dari pihak bank untuk tipe angsurannya itu besar di awal, akan tapi nanti semakin akhir maka angsuran akan semakin sedikit. Seperti itu teman. Dan untuk yang flat sendiri ini lebih cenderung sama ya. Maka dari itu kita kita pilih aja mungkin yang cenderung ke sama aja agar tidak terlalu memberatkan di awal. Kita pilih yang flat. Oh iya, di sini juga ada langsung otomatis tanggal bukanya sesuai tanggal buka dari pembiayaan tersebut ya teman-teman. Nah, ada juga harga, kita masukkan harga perolehan. Harga perolehan di sini sendiri kita isi sesuai dari yang tadi jaminan tadi ya teman-teman. Sesuai jaminan. Yang dimana kan perolehan di sini yang dimaksudkan dari perolehan untuk barunya masuk uang atau pinjaman dari pembiayaan tersebut senilai 100 juta. Untuk tenornya sendiri misal di jangka waktu 12 bulan. Tenor itu jangka waktu teman-teman. Margin rate-nya yang kita berikan 10% misal. Atau 15%. 15%. Uang muka melalui bank. Iya. Lalu nominal uang muka di sini kita misal DP awal itu senilai 15%. Senilai 15%. Nah, maka langsung akan muncul 15 juta rupiah atau 15% dari jaminan tadi atau angsuran yang tadi, total angsuran. Nah, di sini uang muka senilai 15 juta. Lalu untuk di sini karena tenornya 12 bulan, maka tanggal jatuh tempo 1 tahun setelah pembukaan rekening tersebut, pembukaan pembiayaan tersebut. Piutang pokok di sini keterangannya 100 juta rupiah, nominal marginnya 15 juta. Total piutangnya jadi 115 juta rupiah, teman-teman. Karena di sini ada margin rate-nya senilai 15%. Lalu angsuran per bulannya atau angsuran pokoknya itu senilai 8.333.333 rupiah. Untuk angsuran marginnya sendiri 1.250.000. Jadi total angsuran per bulannya itu kurang lebih senilai 9.583.000 teman-teman. Nah, untuk rekening pembayaran di sini kita bisa menggunakan rekening dari nasabah tadi. Kita bisa menggunakan rekening nah, kita bisa sebagai contoh aja kita ambil untuk nomor rekeningnya. Kita bisa ambil, lalu kita masukkan. Nah, lalu rekening pencairan kita masukkan juga. Untuk wakalah di sini bisa diisi atau tidak, teman-teman. Untuk wakalah atau dana wakalah kita bisa ya
Lalu account officernya kita bisa pilih salah satu. Di sini saya menggunakan nama uh, di sini bisa kalian tambahkan biaya. Di sini ada menu pilihan tambahan biaya, teman-teman. Tambahan biaya di sini tuh ada beberapa. Misal tambah biaya asuransi atau biaya biaya yang lainnya seperti itu, teman-teman. Nah, apabila apabila tidak atau sudah cukup, maka kita klik proses ya, teman-teman. Data sudah benar, kita klik OK. Nah, maka detail dari pembiayaan murabah tadi akan muncul nama nasabahnya, untuk anggunannya tersebut senilai 100 juta rupiah, total margin yang diberikan atau yang disetujui itu senilai 15%, maka total angsuran per bulannya itu kurang lebih senilai 9.583, teman-teman. Dan total angsurannya itu sebesar 115 juta rupiah. Apabila sudah, kita langsung ke akun dari SPV, karena di sini perlu diotorisasi oleh pihak SPV. Kita buka bagian SPV atau akun SPV. Kita buka akun SPV. Kita buka di pembiayaan murabaha. Di pembiayaan murabaha kita otorisasi pembukaan pembiayaan murabaha. Lalu kita otorisasi. Di sini pastikan nama nasabahnya sudah benar. Kita otorisasi. Nah, di sini juga muncul detail dari pembiayaan tadi, baik dari nama, terus tujuan pembiayaannya apa, nominal pembiayaan, tanggal buka, tanggal jatuh tempo, dan lain sebagainya. Dan apabila sudah dinyatakan benar, kita klik otorisasi. Lalu kita klik OK, teman-teman. Nah, apabila sudah, kita bisa kembali ke akun dari administrasi ini. Lalu kita bisa lihat di inquiry pembiayaan. Nah, di sini kita cari nama nasabah. Nah, tadi Alvin Hidayat. Kita bisa lihat datanya. Nah, di sini ada detailnya, nama nasabahnya, untuk tujuan pembiayaannya. Di sini ada pembelian bus, terus keterangannya. Nah, sudah benar, teman-teman. Lalu kita bisa juga di sini ada keterangan schedule untuk angsurannya tiap bulannya senilai, untuk per bulannya berapa, total angsurannya, kurang lebihnya detail-detailnya ada semua, teman-teman. Lalu di sini juga ada persetujuan atau surat persetujuan dari pembukaan pembiayaan tersebut, atau surat persetujuan prinsip pembiayaan biasa disebutnya, teman-teman, atau SP3. Di sini ada perlu tanda tangan juga dari pihak pengajuan yang mengajukan pembiayaan tersebut atau nasabah, lalu dari akun officer. Nah, di sini juga ada keterangannya untuk detail dari angsurannya tersebut. Udah detail semua, teman-teman. Nah, kita bisa juga cek di bagian detail di sini. Nah, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman, ya, terkait untuk pembukaan dari pembiayaan murabahah
dari baik dari jaminan, pengajuan jaminannya seperti apa, fasilitas, dan pembiayaan murabahah. Dan tentunya sebelumnya dari pihak bank pada jaminan akan diadakan apa namanya monitoring seperti apa untuk bentuk jaminannya, layakkah untuk nilai tersebut, seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Kurang lebihnya praktik itulah tutorial video tutorial dari saya. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.